Oke, selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 rekayasa trafik ingin mempresentasikan soal yang kami buat mengenai 4 materi yang telah sesuai dengan spesifikasi dari tugas, yaitu mengandung konsep dasar rekayasa trafik, variasi trafik dan jam sibuk, pemodelan sistem, pemodelan trafik. Nah, untuk materi pertama yaitu konsep dasar rekayasa trafik, yaitu dijelaskan oleh Saudara Ramadan Pangestu. Sebuah switch menerima message dari satu grup terminal dan mentransmisikan melalui sebuah saluran transmisi tunggal. Dan message sampai sesuai dengan position dengan rate satu message setiap 5 milisecond. Waktu transmisi distribusi eksponensial dengan max 4 milisecond. A. Berapa jumlah rata-rata message dan rata-rata total delay. B. Jumlah presentasi peningkatan rate kedatangan hingga menghasilkan 2 kali total rata-rata delay pada waktu transmisi message tetap. Diketahui lambda 1/5 message sama dengan 200 message per detik. Mu 1/4 message sama dengan 250 message per detik. Pi lambda per mu 200/50 sama dengan 0,8 message. Rata-rata jumlah message dalam sistem adalah dengan rumus N P per 1 minus P sama dengan 0,8 per 1 minus 0,8 sama dengan 4. Total delay dalam sistem adalah T sistem N sistem per lambda sama dengan 4/200 sama dengan 20 milisecond. Atau bisa juga dihitung dengan T sistem 1/n 1 minus P sama dengan 250 dikali 1 minus 0,8 sama dengan 200 milisecond. Yang B, total delay menjadi 2 kali, yaitu mu pangkat 2 sama dengan mu 250 message per detik. 1 per mu pangkat 2 minus Pi pangkat 2 sama dengan 0,4. Atau mu pangkat 2 dikali 1 minus lambda pangkat 2 per mu pangkat 2 sama dengan 0,4. Lambda pangkat 2 sama dengan 225 message per detik. Maka terdapat peningkatan sebanyak 12,5%. Baiklah, selanjutnya untuk materi trafik, variasi trafik dan jam sibuk itu dijelaskan oleh Muhammad Zaki Jakwan. Slide. Slide-nya belum ganti. Variasi trafik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan variasi trafik terprediksi dan variasi trafik yang tidak terprediksi. Serta buatlah sebuah contoh variasi trafik dengan kurva pengamatannya. Next, bawahnya. Lanjut, Ki. Variasi trafik adalah pola pengamatan aktivitas pengguna dalam melakukan hubungan sistem telekomunikasi
dan periode tertentu. Variasi trafik dapat diamati dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, jam ke jam, dan detik ke detik. Variasi trafik terprediksi adalah pola atau riwayat panggilan yang memiliki data dalam jangka waktu tertentu. Misalnya data tren trafik, data tahunan, data bulanan, data minggu, data harian, dan data event khusus. Adapun penjelasannya, data tren trafik adalah data yang didapat ketika sedang ada tren-tren tertentu yang lagi ramai sehingga cenderung memperbanyak intensitas trafik telekomunikasi yang bervariasi. Data tahunan adalah data yang didapat dari kumpulan data bulanan. Data bulanan adalah data yang didapat dari kumpulan data mingguan yang bervariasi. Data mingguan adalah data yang didapat dari kumpulan data harian, yaitu hari Senin sampai Minggu, yang tentunya data trafik setiap harinya akan berbeda. Data harian adalah data yang didapat dari kumpulan data per jam. Data event khusus adalah data yang didapat dari event tertentu, misalnya pada waktu Lebaran, Natal. Variasi trafik tidak terprediksi adalah trafik yang sifatnya random, karena trafik telekomunikasi yang terjadi secara acak. Adapun diklasifikasikan menjadi long term, predictive event. Adapun penjelasannya, short term adalah trafik acak dalam jangka waktu pendek, misalnya dalam detik, menit. Long term adalah trafik acak dalam jangka waktu panjang, misalnya dalam jam atau hari. Non-predictive event adalah event tertentu yang tidak dapat diprediksi. Next. Next, Cok. Ganti slide. Sebelumnya. Kelewatan. Dua, variasi trafik dan jam sibuk. Variasi trafik, jelaskan apa yang dimaksud dengan variasi trafik terprediksi dan variasi prediksi, serta buatlah sebuah contoh variasi trafik dengan kurva pengamatannya. Di bawah ini adalah pengamatan aktivitas pengguna dalam melakukan hubungan sistem telekomunikasi dalam periode tertentu. Variasi dibagi dan prediksi dibagi jadi 5. Tren trafik tahunan, mingguan, harian yang tidak terprediksi dibagi jadi 3. Short term, long term, dan non-predictive. Terprediksi ini ada exciting, data bulanan, data harian, data per jam, Lebaran atau Natal. Next. Di bawah ini adalah contoh kurva dengan lama waktu 60 menit dengan rentang jumlah panggilan dari 0 sampai 120 panggilan. Next. Di bawah ini contoh kurva pengamatan dengan waktu 24 jam dengan rentan jumlah panggilan 0 sampai 100 panggilan per menit. Next. Di bawah ini contoh kurva pengamatan dengan waktu lama 1 minggu dengan rentang jumlah panggilan 0 sampai 6.000 panggilan per menit. Next, Cok. Di bawah ini. Baik, untuk jam sibuk dilanjutkan oleh Saudara Ricky Mami. Oke, selanjutnya yaitu B jam sibuk. Diketahui dalam data dalam selang waktu 1 jam tiap 1/4 jam adalah sebagai berikut, yaitu 35, 45, 55, dan 65. Apabila data tersebut merupakan
A. Intensitas trafik, berapa trafik rata-rata dalam selang waktu 1 jam. B. Volume trafik, berapa intensitas trafik rata-rata dalam 1 jam. C. Jumlah penduduk, berapa intensitas trafik rata-rata dalam selang waktu 1 jam jika waktu penduduk rata-rata 5 menit. Next. Nah, yang pertama adalah A. V per T sama dengan A1 dikali T1 ditambah A2 dikali T2 ditambah A3 dikali T3 dikali T4. Kemudian A sama dengan 35 dikali 1/4 ditambah 45 dikali 1/4 ditambah 55 dikali 1/4 dan ditambah 65 dikali 1/4 sama dengan 50 erlang. Kemudian soal yang selanjutnya itu B. A sama dengan V per T sama dengan A sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4 per 60 menit. Sama dengan 35 ditambah 45 ditambah 55 ditambah 65 per 60 sama dengan 200 per 60 sama dengan 3,3 erlang. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal C. 1 per T penjumlahan P dikali T P. A sama dengan 1 per 1 35 dikali 5 per 60 ditambah 45 dikali 5 per 60 ditambah 55 dikali 5 per 60 ditambah 65 dikali 5 per 60 per 1. Dan menghasilkan A sama dengan 16,6 erlang. Baik, untuk materi 3, pemodelan sistem itu dijelaskan dari Saudara Farhansyah. Oke, dari soal ini untuk mencari pemodelan sistem pada jaringan blocking. Sebuah sentral telepon memiliki 4 saluran, di mana trafik yang datang adalah 3 erlang. Hitunglah berapa probabilitas blocking sentral tersebut, lalu berapa trafik yang digunakan, dan apabila pada sentral terdapat dua jalur luapan, berapa trafik yang dibuang. Lanjut. Nah, yang untuk mencari berapa probabilitas blocking sentral tersebut, yang A ini menggunakan rumus grade of service atau GOS, yang mana EN dalam kurung A sama dengan AN per N faktorial per N sigma 1 sama dengan 0, AI sama dengan I faktorial. Nah, ini diketahui N-nya 4, A-nya 3 erlang. Lalu hasilnya ini 8 81 per 24 per 1 tambah 3 tambah 9 per 2 tambah 27 per 6 tambah 81 per 24. Lalu hasil dari 81 per 24 ini 3,375, yang hasil di bawahnya ini 16,375. Yang dibagi hasilnya 0,2061. Jadi probabilitas blocking sentral ini 0,2061. Lalu yang B berapa trafik yang digunakan. Nah, untuk menghitung berapa trafik yang digunakan ini memakai rumus trafik yang datang dikali dengan hasil probabilitas blocking sentral yang tadi itu dikali, yaitu 3 kali 3 trafik yang datang itu 3 erlang dikali dengan 0,2061 yang dihasilkan 0,6183 erlang. Lalu yang C ini apabila
pada sentral sekunder terdapat 2 jalur luapan, berapa trafik yang dibuang? Nah, untuk mencari berapa trafik yang dibuang dari 2 jalur luapan ini diketahui N2. N2-nya kan 2 jalur luapan. Lalu A-nya tadi trafik yang datang ini A-nya 0,618 AI. Lalu kita memakai rumus GOS lagi, tetapi N yang tadi di N faktorial diganti dengan N2 faktorial. Yang mana 0,6182 per 2 faktorial yang N2 yang diketahui N2 tadi, lalu per 1 tambah 0,618 tambah dalam kurung 0,618 per 2. Yang dihasilkan 0,191 per 809. Lalu hasilnya 0,1056. Sehingga trafik yang dibuang pada sekunder server ini dicari lagi untuk mencari trafik yang dibuang. Rumusnya AI dalam kurung 2 A2 yang dihasilkan tadi dikali dengan GOS-nya, yaitu 0,618 kali 0,1056 yang dihasilkan hasilnya 0,065 Erlang. Jadi 0,65 Erlang ini trafik yang dibuang. Lalu selanjutnya. Baiklah, slide selanjutnya dijelaskan oleh saya, yaitu tentang pemodelan trafik, di mana soalnya adalah diketahui sebuah elemen G dengan metode homing dengan berkas masuk 200 saluran, berkas keluar 3 saluran, dan trafik yang ditawarkan oleh berkas masuk adalah A sama dengan 2 Erlang. Hitunglah Y1, Y2, dan Y3. Nah, di sini untuk menghitungnya kita terlebih dahulu mencari yaitu atau trafik yang dimuat sama dengan A dikurang R1, di mana A dikurang R1 itu adalah A dikurang B1. Nah, di mana B1, untuk mencari B1 kita menggunakan rumus A pangkat N per N faktorial per sigma dari I sampai N, I sama dengan 0 sampai N dikali dengan A di pangkat I per I faktorial, di mana kita masukkan A di pangkat 1 karena N-nya 1 per 1 faktorial, per lagi 1 tambah A pangkat 1 per 1 faktorial, sama dengan 2 pangkat 1 per 1 tambah 2 pangkat 1 per 1 faktorial, di mana hasilnya adalah 2 per 3 atau sama dengan 0,67. Jadi kita dapat B1-nya yaitu 0,67. Selanjutnya kita akan mencari B2-nya, di mana B2-nya itu adalah A di pangkat N per N faktorial per maksud saya sigma I sama dengan 0 menuju sampai N dikali dengan A pangkat I per 1 faktorial, di mana A pangkat 2 karena N-nya 2 per 2 faktorial per 1 tambah A pangkat 1 per 1 faktorial ditambah lagi dengan A2 A pangkat 2 per 2 faktorial, di mana akan menghasilkan 2 pangkat 2 per 2 faktorial per 1 tambah 2 per 1 tambah 4 per 2 yang hasilnya itu adalah 0
di mana kita mendapatkan R2 sama dengan A dikali B2, di mana A yang kita dapatkan di sini adalah 2 dan B2-nya 0,2105 dengan hasilnya adalah 0,421. Kemudian setelah itu kita mencari Y3 di mana dengan rumus R2 dikurang R3, di mana R3 itu kita ganti menjadi AB3, maka rumusnya adalah Y3 sama dengan R2 dikurang AB3, di mana B2-nya kita mendapatkan adalah dengan rumus A pangkat N per N faktorial per sigma I sama dengan 0 sampai N dikali A pangkat I per I faktorial. Dimana jika kita substitusikan semuanya, kita akan menghasilkan A pangkat 3 per 2 faktorial per 1 ditambah A pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A pangkat 2 per 2 faktorial ditambah lagi A pangkat 3 per 3 faktorial. Maka kita mendapatkan 2 pangkat 3 per 3 faktorial per 1 ditambah 2 per 1 ditambah 4 per 2 ditambah dengan 8 per 26. Jadi kita mendapatkannya hasil B2-nya 0,2105. Kemudian kita mencari R3-nya dengan cara A dikali B3, di mana A yang kita peroleh adalah 2 dan B3-nya adalah 0,2105 dengan hasilnya 0,421. Kemudian kita lanjut dengan ketika Y atau trafik yang dimuat sama dengan trafik 1 tambah trafik 2 tambah trafik 3, di mana Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y3. Maka Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y3 sama dengan Y per 3. Nah, sedangkan Y sama dengan A dikurang R. Maka R sama dengan R per 3. Kemudian lanjut di mana A dikali B3 sama dengan A dikali A pangkat N per N faktorial per sigma I sama dengan 0 sampai N A pangkat I per I faktorial, di mana kita substitusikan A-nya 2 dikali 2 pangkat 2 karena N-nya 2 per 3 faktorial per lagi 1 tambah 2 per 1 faktorial ditambah 4 per 2 faktorial tambah 8 3 faktorial. Maka kita dapatkan hasilnya 2 dikali 0,20015 dengan hasilnya adalah 0,421 Erlang, di mana ini adalah trafik yang loss atau loss traffic. Kemudian Y sama dengan A dikurang R, di mana kita substitusikan langsung A-nya 2 dikurang dengan R yang kita dapatkan tadi 0,421 sama dengan 1,579. Maka ini adalah muatan trafik sistem per 3 saluran. Kemudian Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y3 sama dengan Y per 3. Maka kita ganti Y-nya sama dengan 1,579, maka kita dapatkan 1,579 per 3 sama dengan 0,5263 Erlang. Maka ini adalah muatan listrik, muatan trafik masing-masing saluran. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas evaluasi UTS. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.